How was it? Juga. Bagaimana rasanya menjadi seorang It was kerja gig? rough for the first 6-7 months, Mhm. but it's been so good for the past, I don't know, a year, Mm-mm. and I'm enjoying it. Walaupun sebenarnya deg-degannya tiap hari. Jadi detikers nih ya, kerjaan aku memang serabutan. Ya gig ekonomi emang begitu ya. Iya. Serabutan. Sebenarnya kerennya adalah freelancer. Mm-mm. Bahasa Indonesia yang benernya adalah pekerja lepas. Mm. Nah, di lapangan ya serabutan. Walaupun sebenarnya serabutan itu nggak necessarily serabutan sih, Iya. lebih kayak serabutan tuh kan kerjanya, tapi sebenarnya profesi itu tidak memberikan pekerjaan yang bikin lo serabutan sebenarnya. Kerjanya karena dibilang serabutan karena kayak kesana kemari gitu Betul. kan. Dan juga tidak ada, maksudnya kayak secara tempatnya berpindah-pindah, secara waktunya, secara panjang kerjanya, Iya. lama kerjanya juga berubah-ubah, berganti-ganti tergantung Artinya kalau di-manage dengan baik harusnya bisa sama atau bahkan lebih baik daripada pekerja yang non gig gitu. Betul, Ya tapi kan? sebetulnya juga, nah yang bikin deg-degan dan pengen aku tanyakan juga sore hari ini adalah bagaimana nih jangka panjangnya untuk para gigster, karena kan tidak ada yang siapa yang nanggung aku ketika ada resiko pekerjaan yang aku harus hadapi, siapa yang bisa menjamin keselamatan dan kesejahteraanku. Ada yang mau jawab? Ini pertanyaannya Eiza. Mungkin ada yang mau jawab, tulis di komen ya. Siapa tahu. Terus jawabannya adalah sini aku aja yang tanggung gitu. Ada yang bilang enggak, gitu. bukan. Apa? Bapakmu. Kalau orang yang di depan kita juga termasuk yang akan menanggung nggak ya? Mau nggak menanggung? Waduh. Ya bener. Agak panjang nih kita soalnya introduction-nya gitu. Kita akan ngobrol soal gig ekonomi ini bareng sama Detik Finance, Detikers, dan di depan kita udah ada Mas Bung Hans. Jadinya Mas atau Bung nih? Mas Bung. Mas Bung Hans. Mas Ya. Bung. Atau lo mau dipanggil kakak nggak? Kakak Hans. Apa aja bisa Apa lah. aja bisa. Ya, masuklah. Gimana nih Bang Hans, ini gig ekonomi Iya. baru disinggung lagi sama Pak Pak Jokowi. Iya. Katanya ini berbahaya, orang-orang tuh sekarang lebih banyak mengandalkan pekerja independen atau pekerja lepas daripada yang tetap ya. Iya. Jadi memang cukup mengejutkan kemarin Pak Jokowi di depan acara Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Jadi dia menyampaikan 3 tantangan yang bakal dihadapi dunia termasuk Indonesia. Salah satunya gig ekonomi. Nah, cukup menjadi istilah baru juga. Sebelum orang dengar gig ini apa sebenarnya ya. Nah, di situ Jokowi sampaikan ini terkait dengan pekerja serabutan atau pekerja kontrak. Pak Jokowi pakai terminologinya itu ekonomi serabutan. Nah, ini yang bisikin Pak Jokowi ya? Sama tuh. Ekonomi serabutan tadi lo bilang serabutan juga. Iya. Karena memang di lapangan mungkin iya itu yang sering disebutkan dibandingkan dengan gig ekonomi sebagai istilah baru gitu. Benar. Jadi memang kenapa Pak Jokowi itu menyampaikan itu karena belakangan setelah COVID itu trennya semakin meningkat. Perusahaan itu cenderung tidak mau membawa merekrut sebagai karyawan tetap, tapi lebih memilih untuk jadi pekerja kontrak atau di dalam istilah Undang-Undang Cipta Kerja itu PKWT. Pekerja waktu paruh waktu dengan pekerjaan waktu tertentu. Nah, disinilah yang sering kali disuarakan oleh para pekerja atau para buruh, khususnya pada saat 1 Mei, segera hapuslah. Angkatlah jadi pekerja tetap, karena perlindungannya tuh jauh lebih kecil ketimbang jadi karyawan tetap. Nah, gitu. Nah, cuma di sisi lain perusahaan itu cenderung memilih pekerjaan yang kontrak, mencari pekerja kontrak ketimbang mengangkat menjadi karyawan tetap. Dengan alasan situasi ekonomi. Dampak COVID ini belum mereda. Begitu. Jadi masih butuh perjuangan yang lebih untuk sampai bisa disebut sebagai pulih. Begitu. Jadi untuk menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan, udah cari saja pekerja kontrak karena lebih murah.
begitu. Karena kan sebetulnya dengan merekrut pekerja kontrak jadinya tidak perlu mendaftarkan ke asuransi, itu dia. kemudian tidak ada juga dana pensiun, jaminan-jaminan lainnya ketenaga juga. kerjaan. Banyak penghematan perusahaan. Penghematan Iya. perusahaan itu di sisi ya apa ya? pertimbangannya ya. Pertimbangan dari yang merekrut lah gitu. Tapi kayaknya dari yang coba gua pahami apa yang disampaikan Pak Jokowi, ini bahasnya soal konteksnya adalah ojol ya, lebih ke ojol ya. Is it? Kalau ojol itu apa ya? Sekarang ini lebih ke sektor informal pekerjaan. Jadi pekerjaan sektor informal yang paling banyak menyerap lapangan, paling banyak menyerap tenaga kerja. Namun dia tidak masuk di dalam konsepnya gig ekonomi itu. Oh ya? Gig ekonomi itu lebih kepada lo jadi pekerja kontrak nih, terus-terusan kerja kontrak. Kan kalau supir-supir atau driver-driver ojek online ini atau taksi online ini kan juga masuknya sebagai mitra, tidak sebagai pekerja tetap gitu. Sehingga jatuhnya ya pekerja lepas juga sebenarnya. Tergantung seberapa rajin lo menjemput penumpang lu gitu. Cuma yang dimaksud Pak Jokowi kemarin tuh lebih kepada perusahaan meng-hire karyawan tapi memasukkan mereka sebagai karyawan kontrak. Kalau di hospitality juga ada tuh sebutannya daily worker. Iya, gitu yang memang hanya dibutuhkan pada saat let's say misalnya high season aja gitu, atau mungkin di saat tahun baru aja gitu. Berarti ini banyak maksudnya yang dibahas adalah pekerja-pekerja lepas ini yang ya apa ya, apakah bisa dilihat dari pendekatannya dari sisi pendidikan atau gimana? Lebih ke pendekatannya lebih ke kondisi perusahaan. Jadi si perusahaan ini melihat bagaimana kondisi keuangan mereka, lalu untuk pos-pos tertentu yang memang menurut mereka bisa memakai karyawan kontrak atau bisa, dan kalau kita bisa kenal lewat outsourcing, nah itulah mereka tempatkan di situ. Banyak sebenarnya kayak bagian administrasi, front office, service kayak gitu. Itu kan juga menyerap lumayan banyak tenaga kerja ya. Terus begitu apa namanya, misalnya di level-level karyawan lapangan. Nah, itu mereka masuk di situ. Oke. Penyerapannya lumayan banyak. Berarti sebetulnya apa sebetulnya yang ditakutkan sama Pak Jokowi nih kalau misalnya si tren ini terus-terusan terjadi, dan bahkan sebenarnya kalau misalnya perusahaan tuh sebetulnya dalam kondisi yang baik-baik saja nih, tapi sebetulnya lebih menguntungkan bagi mereka kalau misalnya memang ya kalau bisa daily worker aja atau mungkin freelancer aja, kenapa harus mengangkat menjadi karyawan tetap gitu. Iya. Sebenarnya ini kompleks ya, karena kalau hanya mengutamakan karyawan kontrak itu, jadi dari sisi kesejahteraan si pekerja itu nggak akan pernah kesampaian apa yang diinginkan. Misalnya mereka punya jaminan kesehatan atau mereka ada dapat insentif tertentu dari perusahaan misalnya, itu jadi ujung-ujungnya nanti banyak demo, banyak tuntutan macam-macam. Karena seringkali kalau pekerjaan yang PKWT ini bisa diputus kapan aja. Iya, betul. Diputus kapan aja. Nah, begitu terjadi pemutusan hubungan kerja ini, perusahaan memang udah nggak berhak dia memutus, karena kapanpun di dalam kontrak itu mereka bisa diputuskan. Nah, akhirnya terjadilah demo, bisa terjadi besar-besaran. Itu banyak terjadi. Dan pada saat perusahaan tutup pun belum tentu tuh mereka dapat haknya sesuai dengan yang layak lah diterima. Beda kalau karyawan tetap ya. Misalnya ada pemutusan hubungan kerja, udah ada aturan, dapatnya sekian. Betul. Kalau pekerja kontrak atau mungkin yang dipekerjakan dengan masa waktu tertentu, belum tentu dia dapat haknya itu sesuai dengan dia inginkan. Iya. Nah, tapi Undang-Undang Cipta Kerja tidak memfasilitasi risiko ini ya? Ada perlindungan, tapi memang semuanya itu dikembalikan ke perusahaan. Oh, balik lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing. Iya, tetap dapat perlindungan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu ada. Jadi dia bisa dapat THR juga dapat. Terus bisa dapat misalnya perusahaan punya program insentif apa bisa dapat gitu. Tapi besarannya diserahkan ke kebijakan perusahaan masing-masing. Ya, ke pemberi kerja, gitu. perusahaan.
Dan kalau lihat dengan sudut pandang yang lebih luas, sebenarnya yang pidato Pak Jokowi di ISE, di Kongres ISE kemarin, sebenarnya nggak fokus di gig ekonomi aja ya, Ya, Bang mungkin Hans. Lebih ke sekarang nih kondisinya kita masih kurang banget lapangan kerja. Sementara tenaga kerja kita tuh makin Melimpah. banyak. Melimpah. Bonus demografi ada, tapi tenaga kerjanya kayak nggak terserap gitu ya. Justru kayaknya banyak banget sekarang orang-orang tuh anak muda kita yang ayo kita kabur aja dari Indonesia, kita jadi bekerja di luar negeri aja. Which is good sebenarnya. Ya, bagus. Kalau orang makin banyak ke luar negeri kerja. Dan di sisi lain kan akhirnya karena banyak bonus demografi besar, pencari kerja tiap tahun bertambah, akhirnya lapangan kerja informal, Gojek, betul, Grab dan lain-lain itulah. Disitulah akhirnya gig ekonominya semakin terbudaya Gig ekonominya akhirnya muncul di situ. Dibilang Pak Jokowi ekonomi serabutan lah. Jadi orang kerja apa aja, yang penting uang masuk. Salah satunya dia jadi driver online. Iya, nah itu tadi jadinya balik lagi sebetulnya ketika ini berarti bukan hanya driver online aja, tapi secara umum lah ya, freelancer juga gitu. Tadi. Bagaimana siapa yang melindungi kita nanti gitu, atau mungkin kita akan menuntut ke siapa kalau misalnya pada suatu waktu nih penyedia pekerjaannya tiba-tiba memutus secara sepihak, tapi ya juga mereka juga atau si perusahaannya juga ya terkena dampak yang di luar juga, misalnya kayak COVID lagi gitu kemarin gitu. Karena PHK kan bisa terjadi sewaktu-waktu kan. Nah pada saat terjadi PHK itulah mereka yang berada dalam status penerima kerja dengan waktu tertentu, pekerja kontrak, itu ya nasibnya tergantung perusahaan, gitu. Beda dengan kode karyawan itu, tapi kan sudah ada pakem-pakem yang harus terima sekian kali gaji, kayak misalnya gitu. Dan itu juga yang akhirnya dituntut koreksinya oleh buruh. Iya, itu tiap tahun poin itu ya. Poin itu. Karena memang buruh mungkin juga ngelihat kayak negara tetangga kita tuh udah ngeluarin undang-undang juga sebenarnya untuk melindungi pekerja platform atau platform workers bill ini ya. Ini kalau gue kutip itu mereka yang disebut sopir taksi, pengemudi angkutan daring, pekerja lepas itu yang mengandalkan platform digital untuk mendapatkan penghasilannya ini ditetapkan dalam kategori hukum yang berbeda antara karyawan dan wira swasta. Jadi mereka dilindungi hak-haknya gitu oleh undang-undang itu. Sementara kita masih tergantung tergantung perusahaan ya. Makanya kemarin para driver online itu pada demo besar kan, yang beberapa minggu lalu, mereka menuntut supaya ada undang-undang yang melindungi pekerjaan mereka di sektor di pekerjaan mereka itu. Nah, karena kalau nggak ada undang-undang, udah semuanya tergantung perusahaan. Iya. Apalagi kan yang berebut kue itu kan banyak banget tuh. Iya betul, termasuk juga salah satunya yang dituntut itu adalah ketika ada perubahan, kan mereka dapatnya insentif atau bonus secara presentase, itu tuh angkanya juga bisa diubah sewaktu-waktu oleh perusahaan juga gitu. Bahkan bisa jadi hal itu tuh tanpa diketahui oleh atau tanpa disetujui oleh si mitranya juga gitu. Itu memang risikonya seperti itu. Karena memang nggak ada kewajiban dalam aturannya ya. Diserahkan kepada perusahaan, kepada pihak pemberi. Tapi kalau ditanyain ke pengusaha gitu, ini nggak ada respons apa dari pengusaha setelah ada tuntutan seperti ini dari para buruh gitu? Mereka akan bahasa kasarnya berlindung di balik kondisi. Kayak Pak Jokowi bilang kan, kondisi ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Nah, misalnya mereka yang bergerak di sektor produk, barang-barang mereka juga tingkat penyerapannya turun, belum sepenuhnya pulih seperti sebelum COVID. Jadi gua ekspor, tapi permintaan ekspornya belum sebanyak sebelum COVID. Akhirnya udah mereka harus efisiensi. Baik lagi mereka kuncinya efisiensi. Ya salah satu bentuk efisiensinya itu mengurangi porsi karyawan tetap, begitu. Jadi mereka nggak banyak. Kayaknya semua industri begitu ya. Maksudnya mau di semua sektor lah ya, di semua sektor juga pasti efisiensinya di sini tuh di karyawannya dulu yang harus tepat nggak ya dalam tanda kutip direlakan. Sebenarnya gue kurang sepakat kalau dibilang karyawan adalah yang pertama harus direlakan untuk diefisiensikan, karena itu adalah aset terbesar perusahaan sebenarnya, yaitu karyawan gitu. Bisa yang lain-lain dulu harusnya.
yang paling terakhir harus dilakukan perusahaan justru adalah itu si karyawan nih yang paling terakhir untuk efisiensikan. Iya. Cuma ya itu lagi balik lagi kita tuh masalah aturannya memang tidak ada kewajiban gitu ya. Iya. Jadi susah juga kalau mau diharapkan gitu kayak pungguk merindukan bulan jadinya berharap yang Iya. tidak pasti. Tidak pasti iya. gitu. Ya seperti itu. Jadi ya apa yang disampaikan Pak Jokowi soal gigs ekonomi memang realitanya di Indonesia terjadi. Jadi gimana caranya supaya gig ekonomi ini tidak makin meluas gitu? Ya. Artinya makin banyak masyarakat yang tenaga kerja yang terserap dalam hal pekerja formal gitu alias tetap gitu, Ya. Bang Hans. Jadi Pak, kalau untuk menekan mungkin agak sulit ya, karena pemerintah juga tidak mungkin menekan balik perusahaan, lu harus terima jadi karyawan tetap sekian. Mereka kan juga punya alasan kondisi gue belum pulih lah gitu kan. Paling tidak dari pemerintah dan diharapkan juga untuk pemerintah berikutnya ada aturan khusus lah perlindungan buat pekerja-pekerja kontrak ini kan atau pekerja outsourcing ini sehingga mereka paling tidak bisa mendapatkan hak yang meskipun tidak selevel dengan karyawan tetap, tapi ada benefit lah buat mereka sehingga jika sewaktu-waktu diputus mereka juga punya bekal gitu untuk mencari pekerjaan lain atau untuk menghidupi dulu sementara keluarganya kan. Sebenarnya yang paling berat ini kan kalau sudah berkeluarga tapi statusnya masih pekerja kontrak gitu kan. Nah, itu dia. Paling jalan tengahnya itu kalau menurut saya sih itu. Jadi ya kalau untuk menekan balik perusahaan supaya menampung lebih banyak karyawan sejaga jadi pegawai tetap tuh susah. Betul. Itu nggak kayaknya akan udah sih. Dan mungkin juga bukan ya ada batasan-batasan lah ya pemerintah untuk bisa menekan perusahaan seperti itu gitu. Ada batasan-batasannya. Jadi kita kalau misalnya ada anak kecil nih, kita doain semoga kamu sehat, pinter, panjang umur dan bisa menciptakan lapangan kerja. Sekolah yang tinggi biar jadi gubernur. Iya, atau menciptakan lapangan kerja yang banyak ya karena menciptakan lapangan kerja. Iya, karena Jadi pengusaha berarti ya. betul, karena kan tadi ya problemnya adalah ini kan problem yang bukan akan bertumbuh terus ya, tapi maksudnya ini adalah problematika yang ya makin banyak masyarakatnya ya udah pasti lapangan pekerjaan makin banyak dicari. Gitu. Penciptaan lapangan kerja. Apalagi bonus demografi ini ya. That's why selalu pemerintah tuh cari banyak investasi masuk supaya makin banyak lapangan kerja yang tercipta gitu. Dan di sisi lain pengusaha itu kalau ngelihat banyak demo itu paling malas. Dan mereka bisa tiba-tiba karena jadi nggak kerja kan. Nggak kerja ya. Angkat kaki dia dari sini. Gitu. Tapi lo sebagai salah satu pekerja gig, gimana sih caranya untuk bisa stabil berdamai dengan realita yang ada bahwa sebagai pekerja gig lo tidak mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja-pekerja di luar gig kan? Iya betul, formal. Frankly speaking gitu. Iya harus pintar mengelola dana, mengelola uang ya karena ya itu tadi nggak punya bonus, nggak punya THR yang nggak punya asuransi, nggak punya let's say lah nggak punya asuransi dan juga jaminan perlindungan sosial gitu ya. Betul, jadinya ya ketika di usia produktif ini ambillah pekerjaan sebanyak-banyaknya dan tetap mengelola uang dengan baik gitu ya. Artinya sesuai gitu. Nyambung lagi tadi tuh sama segmen sebelumnya investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan juga. Sebenarnya soal investasi nggak cuma harus pekerja lepas yang harus lebih getol gitu. Semua sebenarnya mikirin karena setiap orang yang punya masa depan mestinya berpikir soal investasi. Betul. Dan sebetulnya jadinya profil untuk orang pekerja lepas itu dengan orang pekerja formal jadinya beda. Karena kan kalau aku kan pekerjaanku resikonya sudah sangat tinggi, makanya bentuk investasinya adalah yang seminim-minimnya resiko. Gitu, berbeda dengan yang mungkin ini aku ya pilihanku adalah mencari investasi yang resikonya sangat minim karena pekerjaanku udah resikonya udah sangat tinggi sekali. Ya, benar sih. Dan meskipun tidak bisa digeneralisir ya semua pekerja lepas akan milih yang risikonya rendah. Balik lagi tergantung sama profil risiko keuangan masing-masing. Seperti itu. Jadi
Terima kasih pencerahannya. Gue pikir juga ini ada hubungannya lagi sama makin kesini kan Indonesia tuh makin banyak kejadian-kejadian sadisme kan. Apakah ini Stres juga iya stres, makin banyak masyarakat yang stres gara-gara ekonomi juga makin lambat tumbuhnya Iya, gitu dan akhirnya iya, berpengaruh iya. ke masyarakat. Bisa nggak sih lari ke situ? Bisa jadi itu ya? bisa jadi. Orang banyak beban hidup makin tinggi, makin besar. Iya. Sementara pemasukan kecil kan. Kecil, betul. Karena kan Iya. biasanya orang yang kurang kerjaan tuh aneh-aneh ya kelakuannya dibandingkan dengan orang yang banyak uang. Iya benar. Yang nganggur tuh makanya selalu dihindari masyarakat itu nganggur. Iya, jangan. Apa itu? Ya. Kita tidak bisa membaca tentunya. Kita akan jadi kesimpulannya. Kesimpulannya adalah apa Bang Hans? Semuanya adalah Bahwa gig ekonomi yang dianggap Iya. sebagai salah satu distorsi untuk ekonomi Indonesia itu perlu perlu segera dicari jalan keluarnya. Aha, Pemerintah perlu bikin aturan yang jelas aha, untuk melindungi para pekerja kontrak ini. Mereka juga memberikan kontribusi loh, jangan salah. tentu. Dia tetap dipotong pajak itu. Iya. Betul, Kayaknya. ikutan berkontribusi juga sama Iya, tetap. ekonomi Iya, pasti. ekonomi. Iya. Betul. 2,5% loh per event. Itu Banyak potong tuh. pajak. Banyak tuh. Iya, belum zakat Kumpulin iya. 2,5% lagi. Iya. Aduh. Nah, Masya makanya Allah. itu jangan dilihat mereka hanya sekedar ya sudahlah. Pekerja lepas Pekerja aja, lepas aja pekerja gitu. serabutan aja Iya. gitu ya. Tetap bayar. Ada pajaknya, makanya harus tetap dilindungi statusnya. Iya, Seperti itu. betul ya karena ada dana yang masuk juga. Iya. Pajak gitu. Ada kewajiban mereka yang diterima oleh negara. Dan negara harus berbalik melindungi Betul. masyarakatnya. Semualah tumpah darah Iya, Indonesia. Bukan cuma pekerja lepas doang ya, semua dilindungi harusnya. Iya. Tidak, bukan karena Anda lebih banyak bayar pajaknya sehingga Anda harus lebih banyak dilindungi, bukan itu juga. Iya. Betul. Semua kita sama. Betul. Benar, Apalagi benar. satwa dilindungi. Betul. Katanya harimau Jawa ditemuin lagi tahu. Oh ya? Kan katanya udah punah kan tahun 1900-an. Katanya ada tanda-tanda harimau Jawa tuh ditemukan lagi. Kita cari tahu ya. Kita minggu depan akan ketemu sama harimau Jawa. Au. Anyway, terima kasih Bang Hans. Sama-sama, terima kasih banyak. Terima kasih Kami- banyak.